Selamat berjumpa kembali. Saya Romo Gregory Harapan SWD akan membawakan renungan untuk Minggu ke-30 tahun B 2021 sekaligus Minggu Misi Sedunia. Pada hari ini, Gereja Sedunia merayakan Hari Minggu Misi ke-95. Setiap tahunnya, Paus meminta dukungan doa dan juga finansial dari seluruh umat Katolik sedunia untuk mendukung karya misi di seluruh dunia, teristimewa di daerah-daerah yang sulit, dan juga untuk mendukung para misionarisnya yang tanpa henti melanjutkan karya pewartaan kabar gembira kerajaan surga di daerah-daerah sulit tersebut. Selain berdoa untuk karya misi dan para misionarisnya, kita juga berdoa semoga masih ada muda-mudi anak-anak kita yang mau memberi dirinya untuk membantu karya misi dengan menjadi misionaris. Minggu misi setiap tahunnya selalu jatuh pada hari Minggu, 2 hari Minggu sebelum akhir bulan Oktober. Tahun ini temanya, kami tidak mungkin untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Itu diambil dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 20. Itu adalah pesan pengharapan. Yesus Kristus telah bangkit. Kelompok para rasul tidak akan menyimpan sendiri cintanya, kesetiaannya, dan belas kasih Allah yang bangkit. Mereka mau membagi pengalaman akan Kristus yang bangkit itu dengan lebih banyak orang lagi. Kita mendoakan supaya karya pewartaan sabda Allah terus dilaksanakan sampai ke ujung dunia. Ujung dunia itu tidak berujung. Tempat kita berada sekarang adalah ujung dunia. Di mana saja kita berada, kita mewartakan kabar gembira kerajaan surga. Belajar dari Bartimeus orang Yeriko. Rabuni, semoga aku dapat melihat. Itulah doa Bartimeus. Bisa dibaca dalam Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Bartimeus adalah seorang tokoh yang tak beruntung nasibnya dalam cerita kitab suci. Ia adalah seorang buta. Keterbatasannya itu kemudian menjadi sarana yang membuat dia menjadi luar biasa. Mari kita mengubah hal-hal biasa menjadi luar biasa. Hebatnya seorang Bartimeus yaitu ia berjuang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan hal positif yang dia sendiri miliki dan dia sendiri bisa lakukan, yaitu dengan meminta. Ia memiliki prinsip hidup. Walaupun dia adalah seorang pengemis, pada konteks zamannya, seorang pengemis itu adalah suatu pekerjaan yang wajar. Meminta-minta itu adalah sesuatu yang wajar. Semacam hal yang dibolehkan untuk yang cacat, apalagi yang buta. Ia meminta karena dia tidak bisa melakukan yang lain. Hal yang sama kita lihat juga di jalan-jalan kota kita. Ada orang yang meminta-minta. Walaupun Bartimeus adalah seorang buta dan pengemis, tetapi dia memiliki kualitas diri. Kualitas dirinya yaitu pertama, ia mengenal diri, mengetahui kelebihan dan juga kekurangannya. Kedua, ia menerima diri apa adanya, bahwa ia adalah seorang buta. Pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya yaitu dengan meminta-minta, mengharapkan kemurahan hati orang lain. Ia mau hidup mandiri. Sebagai seorang pengemis, peminta-minta, pasti ia pernah mengalami hal yang menggembirakan dan juga hal yang menyedihkan, menyakitkan. Hal yang menggembirakan yaitu orang memberi sesuatu untuknya dengan ikhlas. Misalnya roti, uang, atau sesuatu yang bermanfaat lainnya. Hal yang menyakitkan atau menyedihkan yaitu orang mengabaikan, tidak mau memberi dan tidak memperhatikannya, bahkan mencibirnya. Pasti ia pernah berada dalam situasi kelaparan tanpa sepotong roti, kehausan tanpa setetes air minum, dan kedinginan dikala malam tiba atau musim dingin. Bartimeus tidak menyerah. Ia terus berjuang untuk sesuatu yang halal. Walaupun banyak mengalami kesulitan serta tantangan,
ia tetap mempunyai harapan. Ia ingin sebuah perubahan. Ketiga, ia mengenal kebutuhannya, yakni Bartimius mau melihat. Melihat dalam konteks yang paling pertama yaitu melihat secara fisik. Ia bisa membedakan terang dari gelap. Ia mau melihat karena selama ini ia berada dalam gelap yang berkepanjangan, gelap tanpa ujung. Walaupun itu tak kunjung datang, tetapi kerinduan itu tetap ada dalam dirinya. Ia tersembunyi, tetapi ada dan selalu hidup. Yang keempat, ia menyimpan hal yang baik, yang dikatakan orang lain, atau yang dia dengar dari orang lain. Misalnya, cerita tentang Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang membuat mujizat, dan yang mengajar dengan penuh hikmat. Keempat kualitas ini menjadi energi positif yang mendorong Bartimius untuk selalu bersikap positif dalam hidupnya. Ia menjalani hidupnya dengan penuh keberanian. Ia adalah seorang figur yang berani melintasi keterbatasan dirinya. Ia tidak patah semangat atau putus asa dengan ejekan, cemoohan, atau sindiran orang lain. Ia melakukan semacam ritus rutin dalam hidupnya. Duduk di pinggir jalan untuk mengadu nasib dari kemurahan orang yang memberi sedikit dari kelebihan yang mereka miliki. Saya yakin pasti ada juga orang yang memberi dari kekurangan yang mereka miliki. Alasannya karena mereka mau membagi dan bersolidar dengan yang tidak beruntung nasibnya. Dalam konteks ini adalah Bartimius. Dalam diri Bartimius ada aspek yang sangat kuat yang dia miliki, yaitu ada kerinduan, kemauan, serta kesadaran untuk berubah. Orang yang mau berubah, mereka pernah memiliki kerinduan dalam diri mereka untuk berubah. Setelah dia memiliki kerinduan yang terus bergelora dalam dirinya, maka timbullah kemauan untuk membuat kerinduan itu menjadi kenyataan. Kerinduan serta kemauan yang kuat itu akhirnya menjadi sebuah kesadaran yang mendorong dia untuk membuat perubahan itu sebagai sebuah prioritas. Bartimius merindukan perubahan, yaitu supaya dapat melihat. Melihat secara filosofis sering dimengerti sebagai kemauan atau kerinduan untuk membedakan terang dari gelap. Itu adalah pencerahan spiritual, iman. Membedakan benar dari salah. Itu adalah pencerahan akal budi. Membedakan baik dari buruk. Itu adalah pencerahan moral. Dan membedakan adil dari tidak adil. Itu adalah pencerahan sosial. Bartimius ingin melihat dirinya, orang lain, dan juga teristimewa melihat Yesus. Untuk mencapai perubahan, Bartimius memiliki semangat, proaktif, dan menggunakan kesempatan secara baik. Ia membuat inisiatif. Ia berteriak memohon, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ada kesadaran dan kemauan yang sangat kuat bahwa ia harus bisa melihat. Untuk mencapai perubahan yang dirindukan, ia membuat langkah pertama, yaitu berteriak memohon. Ia aktif memohonnya. Sebuah permohonan yang terarah kepada sumber yang bisa membantunya, yaitu Yesus. Ia mengulangi lagi langkah yang sama, berteriak lebih kuat lagi, dan memohon kepada Yesus untuk dapat melihat. Ia mengulanginya untuk memastikan bahwa ia didengar. Bartimius tidak mau menyerah. Ia melawan mentalitas mudah menyerah dengan sebuah komitmen untuk perubahan, yaitu berteriak lebih keras lagi untuk memohon. Bartimius sanggup untuk mencapai perubahan karena ia mengumpulkan semua kekuatan yang dia miliki. Ada kesadaran, ada kemauan, ada inisiatif, dan melakukan inisiatif yang ada. Dan tidak mudah menyerah, serta mengulangi lagi proses itu sampai apa yang dia butuhkan tercapai. Hasil yang diperoleh Bartimius yaitu Yesus memanggil dia. Yesus menyapa dia secara pribadi. Mereka berdialog. Di saat adanya komunikasi yang baik, di saat itu ada saling pengertian.
maka jurang pemisah antara ketidaktahuan dan pengertian terhubungi. Tidak ada lagi gap. Yesus dengan kelembutan sebagai saudara dari semua yang hina dina bertanya, "Apa yang engkau kehendaki aku perbuat untukmu?" Sebuah pertanyaan persaudaraan yang membebaskan. Bartimius menjawab dengan ketulusan hatinya, "Rabuni, supaya saya dapat melihat." Jawaban Bartimius itu keluar dari sebuah kesadaran, keseriusan, dan keyakinan. Hasilnya Bartimius dapat melihat. Wow, bisa melihat, luar biasa. Melihat dalam konteksnya yang paling radikal, yaitu mengerti dirinya, mengerti tentang Tuhan dan sesama. Dengan melihat, ia bisa membedakan baik buruk, benar salah tentang hidupnya. Bartimius sungguh gembira. Anda bisa bayangkan, dari buta bisa melihat. Ia bahagia. Bartimius terus menggenggam perubahan itu dan tidak mau kehilangan. Caranya agar itu bisa terjadi yakni dengan mengikuti Yesus. Setiap pencapaian yang kita peroleh harus disyukuri dan terus dihidupi. Pencapaian Bartimius yang spektakuler yaitu melihat Yesus dengan mata fisik dan juga mata hatinya. Semoga Anda bisa melihat lebih dari apa yang Bartimius alami dengan berguru pada pengalamannya. Anda harus mengenal dirimu, menerima dirimu, mengenal kebutuhanmu, dan menyimpan hal baik yang orang lain katakan atau yang orang lain ceritakan. Saudara-saudari, Minggu Misi Sedunia memanggil kita semua untuk mendukung karya pewartaan Sabda Allah dengan cara kita masing-masing. Dengan berdoa, dengan memberikan apa yang kita sanggup berikan untuk mendukung karya misi. Misalnya, membagi berkat yang kita peroleh untuk tujuan yang baik, yakni pengembangan firman Allah. Semoga Tuhan memberkati kita semua.